Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 11 Februari 2023, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Yogi Wibisono Budi, STMT, dari Fakultas Teknologi Industri ITB, dengan topik E-Proses sebagai Transformer dalam Teknologi Kimia. 2. Profesor Yusef Rosmansyah, STMSC, PhD, dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, dengan topik Teknologi Multimedia untuk Lingkungan Ajar Cerdas. 3. Profesor Dr. Insinyur Husaini Ardi dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, dengan topik Peran Ilmu dan Teknik Material dalam Mendukung Industri di Indonesia. Kepada Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Yes,
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakilinya, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, serta tamu undangan, luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Yogi Wibisono Budi STMT dari Fakultas Teknik Industri dengan judul orasi E-Proses sebagai Transformer dalam Teknologi Kimia. 2. Profesor Yusef Rosmansyah STMSc PhD dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika dengan judul orasi Teknologi Multimedia untuk Lingkungan Ajar Cerdas. 3. Profesor Dr. Insinyur Husaini Ardi dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dengan judul orasi Peran Ilmu dan Teknologi dan Teknik Material dalam Mendukung Industri di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Industri, Profesor Brian Yulianto STMN PhD untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Yogi Wibisono Budi STMT. Terima kasih Bapak Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Saya hormati Bapak Wakil Ketua MWA, Sekretaris Senat, para dekan, para guru besar, serta hadirin sekalian, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Yogi Wibisono Budi. Nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Yogi Wibisono Budi STMT IPM, tempat tanggal lahir di Tulung Agung 10 Februari 1971, kelompok keahlian perancangan dan pengembangan proses teknik kimia, Fakultas Teknologi Industri, mendapatkan guru besar terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021. Nama istri Dr. Insinyur Elvi Prestiawati ST PDN IPM. Nama anak 1 Tarik Asyifa LG Wibisono ST. Yang kedua Atmar Arasid Yofi Wibisono. Profesor Yogi Wibisono mendapatkan gelar Doktor Teknik Reaktor Kimia di TU Eindhoven pada 2005. Setelah sejak SD, SMP, dan SMA dilaluinya di Tulung Agung, Jawa Timur, mendapatkan sarjana teknik kimia pada 1995 di ITB, serta 1997 dari Magister Teknik Kimia ITB.
Profesor Yogi memulai sebagai staf pengajar Prodi Teknik Kimia ITB pada 1999. Beberapa riwayat pekerjaan sempat dilalui seperti pada 2013 sampai 2015 sebagai Wakil Kepala UPT K3L ITB, kemudian 2015 sampai 2020 sebagai Kepala UPT K3L, sejak 2020 sampai sekarang sebagai Wakil Dekan Akademik di Fakultas Teknologi Industri ITB, juga sejak 2019 sampai sekarang sebagai tim pakar KPA Pusat di Kementerian LHK. Beberapa kegiatan penelitian telah dilalui pada bidang penelitian intensifikasi proses, termasuk di dalamnya reaktor dinamik, reaktor membran, nanokatalitik, fotokatalitik. Beberapa hibah penelitian juga pernah didapatkan oleh Profesor Yogi seperti RISPRO, KI LPDP, Osaka Gas, Asahi Glass Foundation, hibah WCU, hibah WCR, hibah WCP, riset unggulan strategis nasional, riset kerjasama luar negeri, BPDP kelapa sawit, serta MIRA kerjasama ITB dengan MIT. Saat ini Profesor Yogi sedang melakukan kegiatan penelitian RISPRO kerjasama internasional LPDP antara ITB bersama Osaka University sejak 2021 hingga 2024. Di samping itu juga mendapatkan riset ITB di tahun 2023. Beberapa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Profesor Yogi seperti kerjasama dengan Pertamina Holding, RTI Pertamina, Pertamina RU5, Hulu Rokan, Chevron Indonesia, dan lain-lainnya. Profesor Yogi telah mempublikasikan lebih dari 100 makalah dalam bentuk jurnal maupun prosedur internasional dengan Q1 berjumlah 12. Saat ini karya Profesor Yogi telah disitasi sebanyak 256 dengan HI Index 10. Dalam kurun 2005 sampai 2022, Profesor Yogi telah meluluskan beberapa mahasiswa bimbingan, lebih dari 80 mahasiswa program sarjana, 42 mahasiswa magister, serta 6 mahasiswa program doktor. Dan saat ini masih membimbing 5 mahasiswa program doktor. Beberapa penghargaan juga didapatkan oleh Profesor Yogi seperti Satya Lancana, ya, 10 tahun, 20 tahun, World Class Professor tahun 2019 dan 2022, penyajian terbaik hibah penelitian Kemeristek Dikti pada 2016, Best Paper pada International Conference in Electrical Vehicular Technology 2015, serta juga Best Paper pada Seminar Nasional Teknik Kimia Indonesia 2012. Selain kesibukannya dengan riset dan berbagai kegiatan di ITB seperti telah dijelaskan, Profesor Yogi memiliki hobi memainkan drummer sebagai drummer band rektor ITB. Mungkin silakan kalau mau. Juga menyukai olahraga sepak bola, tenis meja. Tidak lupa di waktu senggangnya Profesor Yogi menikmati bakso Solo di depan Superindo, serta kupat tahu di depan Label. Juga melakukan nonton film Transformer dan Drakor. Demikian Bapak Ibu, apa saya bacakan kurikulum vitae dari Profesor Yogi Wibisono Budi. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Forum Guru Besar. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Yogi Wibisono Budi untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanah ITB
yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Joko Santoso, yang saya hormati Sekretaris Senat Akademik ITB, Ketua Forum Guru Besar ITB, Sekretaris, serta seluruh jajaran FGB ITB, yang saya hormati Dekan FTI, Dekan STAY, dan juga Dekan FTMD, serta kawan-kawan orator yang saya banggakan. Dan juga hadirin tamu undangan yang saya muliakan, baik yang hadir secara langsung di Aula Barat, dan juga yang hadir secara online. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada FGB ITB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah guru besar pada tanggal 11 Februari tahun 2023. Juga tentunya ini terima kasih ini karena saya ulang tahunnya dirayakan di sini, karena saya berulang tahun pada tanggal 10 Februari kemarin. Terima kasih FGB ITB. Adapun orasi ilmiah saya beri judul E-Proses sebagai transformer dalam teknologi kimia. E-Proses yang saya maksud di sini adalah intensifikasi proses, yang nanti akan saya jelaskan sebagai suatu piranti yang digunakan untuk mentransformasi berbagai teknologi, berbagai metode peralatan yang ada di dalam teknologi kimia. Adapun pokok bahasan yang ingin saya sampaikan di dalam orasi ini, yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai apa itu intensifikasi proses, jadi definisi, kemudian sejarah perkembangannya, dan juga keutamaan yang dapat dibawa oleh intensifikasi proses. Kemudian saya akan menyampaikan pokok-pokok penelitian serta arah pengembangan keilmuan ke depan yang akan saya lakukan. Kemudian saya akan menyampaikan ucapan terima kasih dan akan ditutup dengan kode kehormatan. Baik, yang pertama adalah definisi dari intensifikasi proses. Hadirin yang saya hormati, intensifikasi proses ini merupakan upaya untuk mengembangkan baik peralatan proses maupun metode proses dan juga bahkan material maju secara kreatif dan inovatif yang jika dibandingkan dengan teknologi konvensional, maka pengembangan ini harus mampu membawa perbaikan secara substansial. Sehingga perubahannya yang dicapai itu memang harus mempunyai orde yang sangat signifikan. Mengapa perlu dilakukan intensifikasi proses? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa kita selalu ingin meningkatkan kinerja proses, seperti meningkatkan konversi, selektivitas, menurunkan konsumsi energi, dan lain sebagainya. Juga untuk mencegah kepunahan teknologi, maka kita selalu perlu untuk mengembangkan proses yang bersifat kompetitif, agar apa yang kita kembangkan kemudian tidak kalah dan tidak punah oleh waktu. Dan yang satu lagi adalah bahwa di dalam perancangan pabrik, ini biasanya sekitar 10-20% biaya-biaya dari pabrik itu dihitung dari biaya peralatan. Sehingga jika kita mengembangkan peralatan-peralatan maupun metode proses termasuk material majunya, maka diharapkan ini juga bisa menurunkan biaya pabrik. Adapun jargon yang sering digunakan atau disampaikan di dalam intensifikasi proses itu adalah using much less to produce much more. Much less yang dimaksud di sini adalah kita bisa menggunakan bahan baku yang lebih sedikit, atau mungkin bisa menggunakan kebutuhan energi yang lebih sedikit, atau juga menggunakan lahan yang lebih sedikit. Tetapi dengan semua hal yang bersifat lebih sedikit, kita harus mampu untuk mencapai kinerja yang jauh lebih unggul. Apakah dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan, kemudian tingkat konversinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengembangan yang dilakukan secara kreatif dan inovatif ini diharapkan mampu melakukan perubahan, mampu melakukan transformasi, ya, atau dia bisa berperan sebagai transformer.
di dalam mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Nah, berikut saya sampaikan sebuah contoh teknologi yang dikembangkan oleh DSM di Karlsruhe, Jerman, sebuah reaktor konvensional yang dirancang dalam bentuk reaktor tangki berpengaduk dengan ukuran 10 meter kubik. Ini biasanya memang dirancang baik secara mode batch ya, atau partian maupun dalam mode kontinu. Kemudian intensifikasi hadir dengan gagasan baru, ya, bahwa reaktor itu tidak harus didesain dalam skala besar. Nah, skala yang kecil dalam bentuk mikroreaktor, di mana channel-channel yang berukuran antara 100 sampai dengan 500 mikrometer, ini bisa digunakan sebagai upaya untuk mempercepat laju reaksi, untuk menurunkan hambatan perpindahan massa, hambatan perpindahan panas, maupun persoalan hidrodinamika di dalam reaktor, sehingga kinerja proses yang dihasilkan itu menjadi jauh lebih baik. Alhasil, mikroreaktor ini kemudian bisa dirancang hanya dengan ukuran 3 liter. Jadi, jika dibandingkan dengan teknologi yang konvensional yang berukuran 10 meter kubik, jadi ini 10 toren air ya yang ada di rumah-rumah. Nah, kita bisa membandingkannya dengan hanya 3 liter. Jadi 2 kali 1,5 liter botol aqua. Ya. Walaupun demikian, dengan ukuran yang sangat kecil ini, mikroreaktor mampu mencapai kapasitas produksi yang sama. Ya, dalam hal ini adalah 1.700 kg per hari. Ya, jadi walaupun ukurannya itu 1/3333 kali lebih kecil, tetapi kinerjanya itu bisa jauh lebih unggul. Terlebih jika dilihat dari aspek selektivitasnya, aspek perolehan, ya, yang bahkan bisa mencapai 20% lebih baik dibandingkan teknologi konvensional. Nah, berikutnya saya sampaikan bagaimana perkembangan dari intensifikasi proses. Kata intensif ini lahir di abad ke-15 yang diberikan arti sebagai lengkap, terperinci, bersifat memberi tekanan, atau mungkin juga terkonsentrasi pada suatu subjek tertentu dalam waktu yang singkat. Sehingga banyak sekali bimbingan belajar yang kemudian memberikan atau menggunakan kata bimbingan intensif, ya, karena memang itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat untuk mempelajari pelajaran selama 3 tahun. Pada abad ke-14, Georgios Agriola ini menerbitkan sebuah buku yang komprehensif, ya, buku teks yang komprehensif dengan judul The Re Metallica. Ya, ini bukan musik, tetapi ini adalah buku. Jadi bukan kelompok grup dari band metal begitu. Nah, Agriola menyampaikan tulisan yang berkaitan dengan pertambangan dan metalurgi, di mana di dalam buku itu disampaikan berbagai ilustrasi mengenai proses, sebagai contoh adalah untuk pembuatan pengolahan biji emas, ya, yang dilakukan dengan teknologi yang pada waktu itu memang sudah dilakukan. Kemudian pada tahun 1983 ada annual research meeting di UMIS, ya, di Manchester, di mana Ramsau dan Hicks ini menyampaikan sebuah teknologi yang diberi nama HGR, ya, yaitu High Gravity Rotating Packbed. Nah, ini juga merupakan contoh yang kedua di mana terjadi perubahan paradigma berpikir, paradigma perancangan dari paradigma lama di mana bed atau unggun itu selalu diposisikan dalam keadaan diam, jadi packbed itu diam atau fixed bed, unggun tetap, tetapi di dalam contoh ini, packbed itu justru dioperasikan dengan cara diputar dengan kecepatan tertentu untuk meningkatkan velocity slip, untuk menurunkan hambatan perpindahan massa, hambatan perpindahan panas, sehingga proses yang dihasilkan itu bisa jauh lebih baik. Alhasil bahwa alat yang kemudian dirancang ini mampu menurunkan ukurannya pada order 2 hingga 3 kali lebih kecil. Kemudian pada tahun 2000-an muncul berbagai research yang sangat variatif, mulai dari mikroreaktor, kemudian ada sponge catalyst, ada spinning disk reactor, dynamic processes, dan lain sebagainya. Dan kemudian sebagai tonggaknya, pada tahun 2007
Ini saya diundang oleh Profesor Molain dan juga Profesor Stankiewicz bersama 45 ahli intensifikasi proses lainnya di Belanda, sedunia ya, berkumpul di Belanda untuk menyampaikan berbagai pandangan yang terkait dengan bidang kompetensi masing-masing, dan saya diminta untuk menyampaikan tulisan tentang perkembangan reverse flow reactor. Kemudian pada tahun 2020, kemajuan material maju ini menjadi pelengkap yang terintegrasi ya dengan perkembangan peralatan maupun metode proses yang sudah dikembangkan sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada berbagai keutamaan yang bisa didapatkan dari intensifikasi proses. Sebagai contoh, kita bisa mencapai ukuran alat yang lebih kecil ya seperti mikroreaktor. Kemudian proses bisa dikendalikan ya jauh lebih aman. Kemudian juga konsumsi energi yang bisa lebih sedikit. Kemudian waktu ke pasar juga lebih singkat. Ya, kemudian juga limbah yang dihasilkan bisa lebih sedikit karena memang kita bisa mempunyai potensi untuk mengendalikan mekanisme reaksi. Ya, di samping itu juga ada citra yang lebih bagus. Ya, kemudian ada produktivitas dan juga proses yang lebih murah. Di gambar sebelah kanan, bisa kita bandingkan, ada dua paradigma, yaitu yang lama dengan yang baru. Ya, di dalam paradigma lama, kita selalu mengikuti pola scale up, di mana hasil yang sudah diperoleh di dalam skala lab, perlu kita kembangkan lebih lanjut menjadi skala pilot, kemudian kita tingkatkan menjadi skala pabrik untuk mencapai target produksi komersial. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama, ya bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun. Paradigma ini kemudian diubah di dalam intensifikasi proses, di mana hasil yang kita peroleh di lab pada hari ini, itu yang kemudian bisa kita implementasikan secara langsung besok hari. Ya. Sehingga kita tidak lagi perlu menunggu sekian tahun di dalam mencapai target skala komersial, ya, sehingga istilahnya ini adalah shorter time to market. Maka apa yang kita hasilkan ini, jika memang bisa diterapkan menggunakan pendekatan microreactor, ya, di mana dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi mempunyai kinerja yang jauh lebih unggul, maka dia bisa jadi mempunyai kapasitas produksi yang setara dengan proses yang tradisional. Nah, kemudian kalau ini memang diperlukan jumlah yang lebih banyak, maka cara yang dilakukan itu adalah bukan menggunakan scale up, tetapi kita bisa meningkatkannya dengan cara scale out ya atau numbering up. Nah, demikian ini adalah sebuah contoh berikutnya bagaimana transformasi di dalam teknologi kimia itu menjadi bagian penting dalam intensifikasi proses. Hadirin yang saya hormati, berikutnya saya sampaikan mengenai bagaimana penelitian dan arah perkembangan intensifikasi proses yang dilakukan. Di bagian kiri bisa kita lihat berbagai teknologi yang dikembangkan ya di berbagai universitas maupun di perusahaan, mulai dari microstructure reactor, microchannel, kemudian ada juga high gravity processing dan lain sebagainya. Nah, di bagian bawah ini bisa kita lihat ya ada tim dari Jepang yang dipimpin oleh Kataoka yang mengembangkan high integrated distillation column, di mana distilasi ini bukan dikembangkan dalam rancangan yang tinggi. Jadi susunan dari stripping section dan juga enriching section itu bukan lagi atas bawah. Yang dilakukan adalah dengan pola cell and tube, ya, di mana salah satunya, jadi misalkan dalam hal ini adalah yang bagian stripping itu berperan di bagian sel, kemudian yang bagian enriching diperankan di bagian tube, sehingga akan terjadi integrasi panas yang jauh lebih intensif, dan bahkan ini kemudian bisa diklaim mampu mencapai penghematan energi sebesar 50 sampai dengan 60%. Di bagian kanan ini adalah arah pengembangan yang kami lakukan di laboratorium, yaitu adalah reverse flow reactor, kemudian nanokatalitik, membrane reactor, dan juga microreactor.
Yang pertama saya akan bahas mengenai bagaimana pengembangan teknologi reverse flow reactor, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah reaktor aliran bolak-balik. Tapi oleh Prof. Heri saya sering disindir ini bukan bolak-balik, tetapi ini adalah reaktor mondar-mandir begitu. Ya. Karena memang dirancang ke kiri dan ke kanan terus, jadi seperti setrikaan. Ya. Dan juga sering saya sampaikan kepada mahasiswa, ini memang mengikuti metode dari orang setrika baju. Di mana ketika setrika baju tidak pernah setrikanya diangkat. Jadi maju ke depan diangkat, maju ke depan diangkat, enggak pernah. Yang dilakukan adalah maju mundur, maju mundur. Nah, inilah yang menjadi salah satu filosofi dari reverse flow reactor. Itu menurut perkiraan saya, begitu. Bukan dari yang perancang dulunya. Nah, definisi dari reverse flow reactor ini adalah sebuah reaktor unggun tetap yang mempunyai susunan, jadi ada inert, kemudian ada katalis, dan ada inert. Di mana arah alirannya itu selalu dibolak-balik. Jadi ke kanan, ke kiri pada setiap switching time tertentu. Ordernya bisa order detik, menit, ataupun jam. Tergantung dari capacity, apakah heat capacity maupun mole capacity di dalam katalis. Kemudian inert ini bisa difungsikan, ya seringkali difungsikan sebagai heat storage, sehingga panas yang dihasilkan dari reaksi eksotermis, misalkan ke arah kanan, dia akan disimpan di bagian kanan. Setelah bagian kanan ini panas, maka kita bisa membalik arah alirannya dari kanan menuju kiri, sehingga kebutuhan preheater ini tidak lagi diperlukan. Dan ini akan dibolak-balik secara periodik atau secara reguler pada setiap switching time tertentu. Adapun karakteristik yang bisa dimanfaatkan dari teknologi ini adalah bahwa kita bisa mengolah sesuatu yang misalnya mempunyai suhu umpan yang rendah. Misalkan emisi dari gas metan ya yang ada di tambang batu bara. Atau juga yang mempunyai konsentrasi yang sangat-sangat rendah. Sehingga ini akan mempunyai kenaikan temperatur adiabatis yang juga rendah, yang biasanya ini akan membutuhkan adanya preheater. Kemudian contoh aplikasi yang sudah banyak dilakukan, yang pertama adalah untuk oksidasi amonia, ini yang dilakukan di pabrik asam nitrat, ya, di mana suhu reaksinya itu biasanya adalah mencapai 1125 Kelvin dengan menggunakan katalis platina wire gauge, ya, yang pada suhu itu biasanya tidak akan tahan lama karena sebagian dari katalis berpotensi mengalami penguapan. Sehingga dia sekian bulan itu harus dilakukan penggantian dan harganya sangat mahal. Nah, dengan menggunakan reverse flow reactor, maka kita bisa menurunkan temperatur reaksi sebesar 300 Kelvin. Ya, sehingga usia katalisnya pun bisa jauh lebih tahan lama. Nah, di samping itu, walaupun pada suhu yang lebih rendah, tetapi konversi dan selektivitas ke arah NO ini bisa tetap dipertahankan pada harga yang sangat tinggi. Kemudian contoh yang kedua adalah untuk oksidasi metan, ya, yang sangat penting untuk penurunan global warming potensial, kemudian oksidasi uap bensin dan juga oksidasi gas buang seperti volatile organic compound. Nah, contoh berikut adalah aplikasi dari reverse flow reactor yang dikembangkan oleh Sapunjiev ya di Kanada, di mana dari tambang batu bara ini mempunyai potensi untuk melepaskan emisi gas metan ke udara, walaupun dalam konsentrasi yang sangat-sangat encer, ya, tetapi untuk 1 tahun ini kurang lebih setara dengan 238 kiloton CO2 ekivalen. Ya, jumlah yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap global warming potensial. Kemudian reverse flow reactor ini bisa diperankan ya untuk mengolah emisi ini walaupun pada suhu umpan yang sangat rendah, pada konsentrasi yang juga sangat rendah dan juga mungkin berfluktuasi ya, tetapi dengan teknologi reverse flow reactor ini kita bisa bahkan kemudian memulihkan panas sebesar 425.000 gigajoule per tahun dalam bentuk energi termal yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya, seperti untuk hot water, kemudian ada steam heating dan lain sebagainya. Di samping itu juga ini bisa menurunkan
emisi gas rumah kaca yang setara dengan 87% reduction global warming potential. Nah, berikutnya adalah kita lihat di sini. Ini dari Profesor Saswinadi. Selalu disampaikan, Indonesia adalah negara kepulauan. Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, baik, saya mencoba menjawab dari apa yang ditugaskan oleh Pak Saswinadi kepada saya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa Indonesia memang mempunyai cadangan gas alam yang sangat banyak ya, dan tersebar di berbagai pulau. Salah satunya adalah di bagian Natuna Timur, ya, yang mempunyai cadangan 46 triliun standard cubic feet. Tetapi ini mempunyai kondisi yang tidak normal, di mana kandungan dari CO2-nya itu sebesar 70-an%, ya, dibandingkan dengan cadangan gas yang lain yang hanya 5%. Dan jika kita memisahkan CO2 dalam jumlah yang besar ini, maka menurut filosofi perancangan proses ini tidak visible, ya, karena jumlahnya yang terlalu besar. Ya, sehingga salah satu cara yang bisa diusulkan adalah menggunakan metode dry reforming of methane. Ya, jadi CO2 yang ada di dalam gas alam itu yang kita gunakan sebagai salah satu reaktan. Namun penggunaan dry reforming of methane ini mempunyai kendala bahwa potensi pembentukan kokas itu sangat-sangat besar. Dan itu akan menyebabkan proses menjadi tidak aktif dan bisa padam. Nah, ini adalah konsep integrasi proses yang sedang kami laksanakan. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengubah gas alam menjadi gas sintesis, ya, melalui dry reforming of methane. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan konsentrasi H2 melalui water gas safe reaction dan pemisahan menggunakan PSA. Kemudian cara ini akan diintegrasikan di dalam satu piranti yang kami sebut sebagai membrane reactor. Dan ini adalah beberapa contoh dari penelitian yang sedang kami lakukan yang terkait dengan pengembangan katalis berbasis nikel untuk core katalis, kemudian sandwich katalis, dan juga nikel, cerium, zirconium, dan juga MCM41 untuk katalis dry reforming of methane. Dan sebagai hasilnya bisa kita lihat di sini bahwa kinerja yang dihasilkan dari sejumlah katalis yang kami lakukan mempunyai stabilitas yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan katalis ini steam reforming dan katalis metanasi lainnya. Jadi yang lainnya ini setelah kami cek ternyata memang mengalami pembentukan karbon yang sangat hebat. Kemudian bagian water gas safe ini adalah upaya untuk meningkatkan kandungan H2 dengan cara mengkonversikan CO menggunakan steam, tetapi dalam kondisi yang memang kaya CO2. Sehingga ini bisa berpotensi terjadinya reaksi balik, dan kami sedang mengembangkan bagaimana untuk mencegah reaksi balik itu. Dan hasil awal ini juga menunjukkan ya bahwa untuk masa loading katalis yang sama, konversi dari katalis yang kami kembangkan ini 8 kali lebih tinggi dibandingkan katalis komersial. Ya, kemudian untuk pengembangan membran, ini kami menggunakan membran berbasis palladium silver, di mana membran ini adalah membran dense, membran logam, ya, di mana hidrogen yang dihasilkan itu akan dapat dipisahkan dengan mekanisme solution diffusion. Jadi dia bukan dalam bentuk molekul hidrogen, tetapi dia bisa melarut dalam bentuk proton dan elektron yang kemudian nanti akan diperoleh pada sisi yang lainnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan teknologi produksi hidrogen menggunakan mikroreaktor. Nah, ini juga pernah kami kembangkan bersama tim Molina untuk mengatasi berbagai kelemahan dari metode yang lainnya yang berbasis pada baterai saja atau yang berbasis pada sel tunam saja, maka ITB mengembangkan sistem terintegrasi ini. Di mana dengan mikroreaktor ini kami sudah mencoba mengembangkan dari yang skala kecil maupun yang skala besar, dan ternyata memang bisa mempunyai produktivitas hidrogen yang mencapai lebih dari 6.000 kali dibandingkan dengan yang konvensional. Baik Bapak Ibu, demikian paparan orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan wawasan baru, bisa memberikan pengetahuan, dan juga bisa bermanfaat untuk keberkahan kita bersama untuk kemajuan ITB dan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama adalah
Special credits untuk Profesor Heri Susanto dan keluarga, kemudian Profesor Saswinadi Sasmojo, kemudian Profesor Igede Wenten, Profesor Subagio, Profesor Chandra Setiadi, dan juga Profesor Yazid Bindar. Terima kasih atas segala bimbingan, dorongan, dukungan, dan arahan yang telah diberikan selama ini. Juga terima kasih kepada semua dosen di komunitas teknik kimia, dari para dosen senior ya, dan juga semua dosen-dosen yang lebih junior dari saya. Selanjutnya juga terima kasih kepada para pemberi rekomendasi. Terima kasih kepada Profesor Akmaloka, kemudian Profesor Kadarsah Suryadi, ada Prof. Heri Susanto, Profesor Yazid Bindar, juga ada Profesor Renanto, Prof. Istadi, Prof. Misri, serta Profesor Stankiewicz dan Profesor Nisyama. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dekanat, ada Prof. Bian, ada Prof. Ari, serta semua kaprodi di lingkungan FTI. Terima kasih atas kebersamaannya ya selama ini. Kita selalu berada di dalam kondisi yang mengupayakan bagaimana membangun kondisi akademik atmosfer yang baik di semua prodi di FTI dalam suka dan duka tentunya. Dan juga terima kasih kepada semua pihak dan sahabat FGB ITB, Senat Akademik ITB, Senat FTI, kemudian tim WRSO ada Prof. Irawati, saya lihat di sebelah kanan. Oh maaf, sudah pindah di tengah. Ya mohon maaf, tadi di sebelah sana soalnya. Ya. Kemudian juga ada K3L, ya ada diwakili oleh Pak Aban. Kemudian ada tim Rakor WDA, saya lihat di sana ada teman-teman WDA ya yang selalu kompak, juga ceria, walaupun agak juga mungkin stres juga begitu ya, karena banyak sekali urusan akademik yang harus diselesaikan. Ya. Kemudian juga teman-teman alumni dari berbagai angkatan ya. Ada yang 79, 88, ya teman-teman 90 ya juga hadir ya di sana. Terima kasih. Kemudian juga ada teman dari TK 93 ya dari Nyonya. Kemudian ada TK 95, S2 TK 95. Ada juga alumni dari TU Eindhoven ya tim proses safety, tim project, semua mahasiswa dan alumni dari lab peralatan dan intensifikasi proses, kemudian PBNN serta Bapak Ibu dan juga keluarga di Tulungagung, di Bogor, Yogyakarta, dan di Pekanbaru. Nah, terakhir saya sampaikan juga terima kasih kepada Ananda, Elgi, dan Yofi. Ya, dan juga istri saya tercinta. You are my best. Terima kasih. Baik, terakhir saya akan membacakan kode kehormatan dalam mengemban amanah sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung. Saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan juga menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 11 Februari 2023, Profesor Yogi Wibisono Budi.